Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakafudin Awal WHST dengan NRP 501723109. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ulang materi nikel laterit dari video channel Geologi Net. PPT-nya juga saya ambil dari PPT-nya mereka. Dan untuk mata kuliah mineral dan eksplorasi mineral dan batubara. Nah, nikel itu adalah logam yang ditemukan pada tahun sekitar 1751 dengan nomor atomnya itu 28. Nah, sifatnya nikel ini keras tapi elastis atau daktil, jadi lunak. Keras tapi mudah untuk diubah-ubah bentuknya. Lalu maleabel atau mudah ditempah dan tahan karat. Dengan titik lebur sekitar 1455 derajat Celcius dan titik didihnya di kisaran 2730 derajat Celcius. Nah, untuk kegunaan nikel sendiri itu ada bermacam-macam, tapi saya itu dulu di SMA itu pengen ke geofisika karena pengen menambang nikelnya, karena saya memikir itu masa depan pasti butuh baterai kan. Nah, itu baterai kan bahan dasarnya nikel, saya tertariknya di sana. Jadi saya dari dulu itu lebih tahu nikel itu kegunaannya untuk baterai. Tapi di sini juga jelaskan bisa digunakan untuk campuran stainless steel atau buat melapisi itu plating or coating, itu melapisi logam atau emas lain supaya tidak cepat berkarat. Lalu yang lainnya itu bisa digunakan untuk koin, itu pada zaman dahulu. Ini presentase kegunaan nikel dalam sehari-hari. Lalu dari mana nikel berasal, ini secara surveinya, maksudnya penghasil nikel terbesar atau jaringan terbesarnya itu ada di mana. Nah, di videonya sendiri itu sudah jelaskan tipe endapan nikel itu di alam itu ada dua. Jadi ada endapan nikel sulfida dan endapan nikel laterit. Nah, endapan nikel sulfida ini adalah endapan nikel primer yang terbentuk melalui proses hidrotermal pada batuan basah hingga ultra basah. Nah, jadi nikel sulfida ini, endapan nikel sulfida ini dari proses hidrotermal itu. Nah, terus biasanya tidak berdiri sendiri atau biasanya tercampur dengan tembaga sulfida. Lalu sedangkan endapan nikel laterit itu adalah endapan nikel sebagai hasil konsentrasi residual pada proses pelapukan batuan beku ultra basah. Nah, untuk konsentrasi atau banyaknya nikel yang terkandung dalam masing-masing endapan itu sudah tentu endapan nikel sulfida itu lebih tinggi kandungan nikelnya daripada yang nikel laterit. Tapi untuk persabarannya, endapan nikel laterit itu lebih banyak daripada endapan nikel sulfida. Nah, bisa dilihat di sini nikel depositnya laterit dan sulfida. Untuk yang laterit itu yang warna kotak warna kuning, dan sulfida itu lingkaran merah. Nah, ini semakin besar kotaknya berarti, atau semakin besar geometrinya, itu diperkirakan memang kandungan nikelnya itu lebih banyak. Nah, batuan induk nikel laterit. Untuk menghasilkan endapan nikel laterit, batuan induk atau apparent rock harus memiliki kandungan magnesium dan besi yang tinggi.
Lalu batuan yang paling banyak mengandung magnesium dan ferro atau besi adalah batuan ultramafik, sehingga sangat ideal dalam pembentukan endapan nikel laterit. Di dalam batuan ultramafik, batuan yang memiliki kandungan nikel paling banyak adalah dunit dan peridotit, diikuti oleh peroxenit dan hornblendit. Batuan ultramafik adalah batuan yang kaya akan mineral mafik dan ferromagnesian. Batuan ini tersusun oleh mineral olivin, piroksin, hornblende, dan mika. Hampir seluruh batuan ultramafik yang ditemukan merupakan batuan beku plutonik. Sedikit sekali ditemukan dalam bentuk batuan vulkanik. Nah, selanjutnya ada terminologi batuan ultramafik. Nah, di sini itu jelaskan yang saya tangkap dari videonya itu ini ada beberapa ada 3 mineral utama itu pembentukan. Jadi ada mineral olivin, ortopiroksin, dan klinopiroksin. Jadi jika banyak mineral olivinnya itu yang sebut di state di videonya itu sekitar lebih dari 90% itu masuknya ke dunit. Lalu juga jika tercampur oleh olivin tercampur oleh ortopiroksin itu akan menjadi Harzburgit. Nah, kalau olivin tercampur dengan klinopiroksin itu terjadi atau menghasilkan berlit. Jika komposisinya merata atau di tengah-tengah itu akan membentuk larzolid. Nah, nikel pada batuan ultramafik. Nah, nikel pada batuan ultramafik itu hadir terutama pada mineral mafik. Urutan proporsi kandungan nikel pada mineral mafik yang ada di terminologi tadi, itu yang paling besar itu ada olivin. Jadi olivin itu kandungan nikelnya itu paling tinggi, proporsi kandungan nikelnya. Lalu disusul ortopiroksin dan paling sedikit itu klonopiroksin. Kromit dan magnetit primer juga mengandung nikel, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi lebih sedikit dari klinopiroksin. Olivin dapat mengandung hingga 0,4% nikel atau 0,5% dalam senyawa nikel oksigen. Kehadiran nikel paling banyak berasal dari penggantian unsur magnesium pada olivin sesaat sebelum magma membeku. Ilustrasinya akan di sini ada ilustrasinya di mana nikel menggantikan magnesium pada olivin. Nah, di sini jadi ada senyawanya itu terbentuk dari silika dan 4 atom oksigen membentuk silika tetrahedron. Jadi bentuknya itu seperti 5 segitiga. Nah, di antara silika tetrahedron ini ada atom-atom ferro atau besi, magnesium, dan nikel. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, nikel ini akan menggantikan magnesium sesaat sebelum magma itu membeku. Mengapa hal itu bisa terjadi? Di sini sudah dijelaskan karena ionik radi dari magnesium dan nikel itu hampir sama. Apa itu ionik radi? Jadi ionik radi itu adalah radius atau jari-jari dari inti atom dan elektron terluar, elektron yang paling luar. Itu juga bisa dibuktikan dengan elektron valensinya yang sama, yaitu Ni2+ dan Mg2+. Sehingga nikel di sini bisa menggantikan atom magnesium. Nah, nikel juga bisa menggantikan Fe di sini, tapi dalam situasi tertentu. Jadi situasinya itu pada saat kapan? Saat perbandingan rasio antara nikel dan magnesium pada mineral lebih besar dari rasio nikel dibanding magnesium pada magma. Nah, pada saat nikel banding magnesium pada mineral lebih besar daripada rasio nikel magnesium pada magma, nikel dapat menggantikan besi pada mineral
Olivine mineral batuannya, mineral olivine. Di sini juga terdapat tabel yang isinya itu kandungan nikel pada beberapa sampel olivine, piroxene, dan chromite oleh Hamad 2006. Nah, selanjutnya ada serpentinisasi pada batuan ultramafik. Jadi ketika batuan ultramafik mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu regional, akibat sesar secara lokal maupun melalui proses hidrotermal, batuan ultramafik ini akan menjadi batuan baru bernama serpentinit. Serpentinit adalah batuan monomineral yang tersusun oleh kelompok mineral serpentin, yaitu lizardit, antigorit, dan krisotil. Kandungan nikel pada serpentinit sangat tergantung pada kandungan nikel pada batuan asalnya yang belum terubah. Jadi kandungan nikel pada serpentinit itu kandungannya tergantung atau mengikuti kandungan batuan induknya. Nah, terbentuknya nikel itu berada pada atenosfer yang di bawah samudra, lempeng samudra. Atenosfer dan litosfer, atenosfer, lempeng samudra yang ada tulisan hotspotnya itu. Disitulah terbentuk mineral nikel. Nah, tadi kan mineral nikel kan ada di tengah-tengah samudra. Nah, bagaimana mineral nikel itu bisa tersingkap ke permukaan? Jadi mineral nikel tersebut mengalami geotektonik atau proses tektonik yang disebut prosesnya itu abduction tektonik. Jadi abduction tektonik itu awalnya adalah pertemuan antara dua lempeng samudra. Nah, lempeng samudra ini kan jika lempeng samudra itu kan saling bertemu, itu kan densitasnya sama besar kan. Jadi bisa terjadi dua kemungkinan, jadi tiga kemungkinan, antara naik semua, salah satunya naik, berarti dua, salah satunya naik sama naik semua. Nah, di abduction tektonik ini itu salah satunya itu ada yang naik, lalu patah lempeng samudranya, dan akhirnya mendekati atau terkena lifting lewat, yang di sini itu jelaskan lewat sesar naik, ada sesar naik di lempeng benuanya. Nah, sekian lama akhirnya si lempeng samudra itu berada di tengah-tengah atau di atas lempeng benua. Jadi begitu ceritanya kenapa bisa tersingkap ke permukaan. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, di sini terbentuk Indonesia. Nah, di sini itu ada yang dijelaskan di videonya ya. Ada Sulawesi kan ini ada kebanyakan yang berwarna hijau ini, yang tadi warna hijau itu adalah lempeng samudra yang tersingkap gitu. Jadi kebanyakan ada di Sulawesi. Ini adalah versi yang di zoom atau diperjelas di bagian Indonesianya. Ada Sulawesi Utara.
Nah, kebanyakan itu ada di Sulawesi Utara dan Maluku. Nah, lalu ini adalah beberapa proses. Jadi prosesnya itu yang pertama ada melting. Melting itu ya melebur atau mencair. Itu karena membutuhkan tempat yang memiliki temperatur yang sangat tinggi. Lalu ada metamorfisme, itu membutuhkan temperatur yang tinggi atau terkena pressure yang tinggi, tekanan yang tinggi, atau terkena perubahan kimia. Yang ketiga itu ada alternasi hidrotermal. Yang keempat itu ada pelapukan atau weathering. Nah, pelapukan atau weathering adalah perubahan fisika atau kimia pada batuan atau mineral yang terjadi di permukaan bumi. Proses ini akan membentuk mineral baru, mineral batu yang lebih stabil pada kondisi kelembapan, suhu, dan aktivitas biologis yang baru. Jadi pelapukan ini ya kayak proses alam yang membuat batuan itu yang membuat mineral dalam batuan itu menjadi lebih stabil. Nah, pelapukan di sini terbagi menjadi dua jenis. Ini digolongkan dari mekanisme pelapukannya. Jadi yang pertama itu ada pelapukan fisika dan yang kedua itu ada pelapukan kimia. Nah, pelapukan fisika ini itu disebabkan oleh kerusakan mekanis pada batuan oleh media angin, air, es, tanaman maupun hewan. Jadi tanaman itu bisa membuat pelapukan. Contohnya ya, akar tumbuhan itu bisa membuat pelapukan juga. Kalau hewan itu hewan yang di bawah tanah itu juga bisa membuat pelapukan. Lalu pelapukan kimia, kerusakan pada batuan karena proses kimia. Misal kontak dengan air itu bisa menyebabkan mineral dalam batuan itu teroksidasi, oksigen itu juga air dan oksigen nanti saling bereaksi lalu dapat mengoksidasi mineral, karbon dioksida dan asam organik maupun anorganik. Ini contoh pelapukannya. Ada pelapukan fisika. Di sini bisa dilihat pelapukan fisikanya ini bisa terjadi karena misal kena hujan, terus kan hujan dingin itu lalu kena panas, lalu ada tumbuhannya juga, itu menyebabkan pelapukan fisika. Lalu pelapukan kimia ini terlihat warna merah. Ini bisa diindikasikan sebagai teroksidasi batuannya, mineral batuannya itu teroksidasi. Nah, pelapukan kimia itu melibatkan setidaknya 4 proses berikut. Yang pertama itu ada hidrolisis. Dari 4 proses tadi yang saya sebutkan masih satu, yaitu oksidasi. Yang pertama itu ada hidrolisis. Jadi oksigen, karbon dioksida, air tanah, dan larutan asam menyerang mineral pada batuan yang mengakibatkan struktur kristal pada mineral rusak. Jadi unsur-unsur penyusun mineral akan terlepas dari ikatannya. Jadi ikatan misal ikatan kovalen atau ikatan ion itu bisa dirusak oleh oksigen, karbon dioksida, air tanah, dan larutan asam. Jadi yang menyatu itu disebut hidrolisis, yang menyebabkan penyusun mineralnya terlepas dari ikatannya. Yang kedua itu ada oksidasi, yaitu unsur-unsur yang lepas akibat pelapukan kimia akan teroksidasi. Yang ketiga itu ada hidrasi. Hidrasi itu sebagian unsur lain yang tidak teroksidasi akan bereaksi terhadap air. Hal ini menyebabkan adanya penambahan ion hidroksil pada banyak mineral baru yang terbentuk. Yang keempat itu ada solution atau larutan bahasa Indonesianya. Unsur lain yang sangat larut dalam air akan terbawa ke tempat yang lebih jauh bersamaan dengan pergerakan air tanah. Jadi mineral-mineral dalam batuan itu memiliki rekahan itu. Misal ada sela-selanya itu
di sela-sela tersebut jika terisi air akan melarutkan, jika ada mineral yang gampang terlarut, itu mineralnya akan ikut air, pergerakan airnya itu. Nah, di sini jelaskan juga mobilitas unsur. Mobilitas elemen atau unsur yang sering dijumpai pada saat terjadinya pelapukan kimia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sangat larut dan sangat mobile. Nah, unsur yang sangat larut dan sangat mobile antara lain itu ada kalsium, natrium, magnesium, kalium, dan silika yang bersifat sangat larut pada air tanah yang asam dan sangat mudah hilang karena terbawa oleh pergerakan air tanah. Yang kedua itu ada tidak larut dan tidak mobile. Nah, unsur-unsur yang tidak larut dan tidak mobile antara lain adalah aluminium 3+, Fe3+, kromium 3+, Ti, dan mangan 3+ yang bersifat tidak larut dalam air tanah dalam keadaan pH atau EH yang normal, dan unsur-unsur ini berada pada tanah residual pada jumlah yang sangat besar. Nah, yang sangat larut dan sangat mobile itu nanti bisa hidrasi nanti. Lalu kelarutan yang ketiga di mobilitas unsur itu ada kelarutan dan mobilitas yang terbatas. Nah, unsur-unsur yang dengan kelarutan dan mobilitas yang terbatas adalah nikel, CO2+, dan mangan 2+. Tadi yang tidak larut dan tidak mobil itu mangan 3+. Jadi berbeda berbeda elektron valensinya. Yang tidak larut dan tidak mobil itu mangan 3+, dan yang mangan 2+ itu kelarutan dan mobilitasnya yang terbatas. Jadi yang bersifat larut sebagian dalam air tanah yang asam, jadi sebagian tidak larut ketika pH air tanah menjadi netral saat berinteraksi dengan unsur-unsur yang lebih larut, antara lain magnesium dan silikan. Nah, laterisasi dan super chain enrichment. Jadi ini sudah masuk ke dalam pembentukan proses nikel lateritnya. Ketika proses-proses kimia yang dijelaskan sebelumnya terjadi pada batuan yang kaya akan ferromagnesian seperti batuan ultramafik, maka akan terjadi proses laterisasi dan super chain enrichment. Nah, yang pertama itu pembentukan endapan nikel laterit. Yang pertama tadi kan sudah terlifting, batuan ultramafik yang tersikap di permukaan mengalami pelapukan kimia karena air asam sehingga struktur mineralnya rusak dan unsur-unsur penyusunnya terlepaskan. Jadi karena saking pH-nya yang sangat rendah, pH-nya yang rendah, itu air asam dari hujan memulai proses pelapukan kimia sehingga menyebabkan silika tetrahedral ini terlepas atau terurai menjadi atom-atom sendiri. Jadi bukan lagi menjadi senyawa. Setelah terjadi terpecah senyawanya, maka unsur yang memiliki mobilitas rendah nanti seperti Fe2+ akan langsung teroksidasi membentuk beksi oksida. Nah, jadi Fe3 ditambah O2 itu menjadi Fe2O3. Nah, endapan besi oksida ini disebut juga sebagai tanah residual. Jadi nantinya akan menjadi endapan yang berlapis-lapis. Nah, Fe2O3 itu disebut sebagai hematit. Nah, selanjutnya prosesnya unsur yang memiliki mobilitas lebih baik atau mobilitasnya lebih tinggi itu seperti nikel, magnesium, dan silika akan turun ke bawah mengikuti air tanah. Jadi seperti terlarutkan itu yang asam dan berhenti bergerak ketika air tersebut sudah netral. Nah, jadi normalnya
air hujan yang asam itu akan berhenti di batas water table. Water table itu adalah batas muka air tanah. Nah, pada saat air ada di bawah muka air tanah itu, air menjadi netral karena bercampur dengan magnesium. Nah, proses selanjutnya ini, jadi nikel, magnesium, dan silika yang berada di bawah bersamaan dengan air tanah yang di bawah water table itu akan mengalami proses hidrolisis karena ion hidroksil atau OH- dan membentuk mineral baru yang masuk ke dalam kelompok nikel magnesium hidrosilikat. Jadi dia akan berkumpul di bawah dan nikelnya itu berkumpul menjadi suatu endapan ya. Jadi satu senyawa. Nah, nikel yang awalnya hanya mencapai 0,3% pada batuan mengalami pengkayaan pada tahap ini. Jadi sebelumnya yang nikelnya hanya 0,3%, itu dalam kelompok mineral nikel magnesium hidrosilikat, kadar nikel dapat mencapai lebih dari 2%. Nah, pengkayaan ini disebut dengan istilah supergene enrichment. Tanah residual yang kaya dengan besi oksida juga dapat mengalami proses hydration. Karena naiknya muka air tanah residual tersebut dapat kembali terendam air tanah, sehingga dapat terjadi penambahan OH- pada kegiatan kimianya membentuk besi hidroksida. Jadi membentuk besi hidroksida. Nah, selanjutnya unsur magnesium dan silika yang tidak sempat membentuk nikel magnesium hidrosilikat akan terus larut dalam air dan terbawa oleh air tanah ke tempat yang lebih dalam. Nah, nikel magnesium hidrosilikat ini sudah masuk ke nikel magnesium hidrosilikat. Ialah kelompok mineral yang terbentuk dari gabungan unsur nikel dan magnesium dalam rantai silikat yang mengandung air. Nah, Jules Garnier menemukan mineral silikat membawa unsur nikel di New Caledonia pada tahun 1864. Mineral ini diberi nama Garnierite pada 1875. Perambangan mineral ini sebagai pemulihan biji nikel. Nah, di terminologi ini ada senyawa SiO2, MgO, dan NiO. Nah, di sini jika di sebelah kanan itu ada pimelit, jadi semakin banyak NiO-nya, itu kandungan nikelnya itu semakin tinggi, tapi sangat jarang. Jadi kebanyakan keadaan di lapangan itu ditemukan banyaknya garnierite. Tapi garnierite itu memang sudah kandungannya yang sudah sangat tinggi. Nah, jadi ini bentuk garnierite atau disebut sebagai nickel ore. Nikel magnesium hidrosilikat ialah kelompok mineral yang terbentuk dari gabungan unsur nikel dan magnesium dalam rantai silikat yang mengandung air. Sudah. Nah, di sini ada profil nikel laterite. Nah, profil nikel laterite itu secara umumnya itu ada limonit, saprolit, dan bedrock. Nah, limonit sendiri tadi adalah tanah residual. Nah, itu mengandung Fe, aluminium, mangan 3+, dan kromit 3+. Nah, lalu yang kaya akan nikel itu berada di saprolit. Nah, di sini ada fotonya limonit, saprolit, dan bedrock. Ada peta core samples, minor element profiles. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah seperti kurva di mana yang merah itu menunjukkan kadar nikelnya. Nah, pada limonite zone itu kadar nikelnya masih 1%, lalu baru naik di zona transisi antara limonite zone dan saprolit zone. Nah, yang dicari itu adalah
zona yang memiliki kadar nikel di atas 1,5%. Nah, ini ada profil nikel laterite. Secara umum profil nikel laterite hanya dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu limonit, saprolit, dan bedrock tadi. Untuk kepentingan eksplorasi, zonasi ini lebih rinci. Jadi limonit itu dibagi menjadi red limonit dan yellow limonit, saprolit dibagi menjadi earthly saprolit, rocky saprolit, dan saprolit rock. Bedrock tidak dibagi lagi. Nah, limonit itu yang pertama ada red limonit. Limonit yang kaya dengan mineral hematit. Itu beksi oksida tadi yang berwarna merah kecoklatan hingga merah kehitaman. Yang yellow limonit, limonit yang kaya akan mineral gotit dan kelompok mineral besi hidroksida lainnya yang berwarna kuning hingga orange. Nah, saprolit sendiri itu ada 3 tadi. Earthly saprolit, saprolit yang mengalami pelapukan lanjutan. Boulder kurang dari 10%, kaya akan mineral nikel magnesium hidrosilikat. Terus yang kedua ada rocky saprolit. Saprolit yang mengalami pelapukan tingkat menengah dengan boulder 10-50%. Saprolit rock, saprolit yang mengalami pelapukan tingkat awal. Biasanya terdapat urat-urat garnierit atau silika. Bouldernya lebih dari 50%. Ini bisa dilihat perbedaan red limonit dan yellow limonit. Yang red limonit itu berwarna merah karena mengandung hematit, dan yellow limonit tadi oranye ke kuning ke oranye-oranyan yang lebih banyak gotit. Lalu profil nikel laterite, earthly saprolit, rocky saprolit, dan saprolit rock. Nah, saprolit rock ini yang garnierit tadi yang kadar nikelnya sangat tinggi. Lalu ada rocky saprolit juga. Nah, faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterite. Menurut Ahmad, faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterite yaitu yang pertama itu ada batuan asal atau batuan induk, kondisi asam atau basahnya lingkungan pembentukannya, lalu potensi reduksi oksidasi pada lingkungan. Jadi redox, pengurangan dan penambahan elektron, lalu rekahan pada batuan, iklim, suhu dan curah hujan, topografi atau vegetasi, dan waktu. Nah, ini jelaskan satu-satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterite. Yang pertama ada batuan asal. Dalam hal ini yang bertindak sebagai batuan asal adalah batuan ultramafic. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena mengandung unsur nikel paling tinggi. Karena kan ultramafic itu kan tinggi atau kaya akan Fe dan magnesium kan. Nah, karena mengandung unsur nikel paling tinggi, mengandung banyak mineral yang tidak stabil dan memiliki kandungan unsur yang mudah larut sehingga memungkinkan terjadinya proses laterisasi. Lalu kondisi asam basa. pH dari air tanah memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap unsur. pH normal air tanah ialah 4-9. Jadi asamnya 4 dan 9 itu basa. Lumayan basanya cukup tinggi. Lalu beberapa oksida seperti oksida magnesium akan larut pada pH normal air tanah. Sedangkan oksida besi tidak larut dalam pH normal air tanah. Nah, pH yang asam akan mempercepat proses pelapukan kimia dengan meningkatkan kelarutan dari mineral. Beberapa air asam diproduksi dalam iklim tropis. Hujan asam pada daerah tropis disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan nitrous oksida. Selain itu, penurunan pH di daerah tropis juga disebabkan oleh vegetasi yang menghasilkan humic acid. Lalu yang ketiga itu ada potensi redox pada lingkungan. Reduksi ialah pengurangan valensi positif pada suatu atom, sedangkan oksidasi ya penambahan valensi positif pada atom. Nah, maka pada kondisi reduksi besi dan mangan akan terlarut dalam air karena memiliki dua elektron valensi, dua valensi positif, Fe2+ dan mangan 2+. Jadi itu pada kondisi oksidasi Fe2+ dan mangan 2+ akan menjadi Fe3+ dan mangan 3+, sehingga tidak larut dalam air. Nah, itu juga menyebabkan tadi memengaruhi mobilitasnya tadi dan menjadi endapan residual. Jadi dibutuhkan lingkungan yang oksidasinya kuat sehingga laterite dapat berkembang. Aksesibilitas oksigen di atmosfer membuat kondisi oksidasi.
oksidasi hanya bias terjadi di atas water table. Nah, di bawah water table kondisinya reduksi. Jadi oksidasi itu hanya biasa terjadi di atas water table karena kan asam. Di bawah water table itu kondisinya reduksi karena pH-nya itu cenderung stabil. Kehadiran vegetasi berlebih juga dapat membuat kondisi menjadi reduksi. Nah, rekahan pada batuan juga dapat menambah kecepatan dari pelapukan kimia. Nah, tadi kan jika ada rekahan kan nanti kan bisa membuat aliran air itu bisa lewat itu kan. Nah, nanti bisa terhidroksi. Sebentar. Nah, maaf. Yang betul itu terhidrasi. Kekar maupun sesar sangat berperan penting dalam untuk membuka secara luas permukaan batuan sehingga zonasi yang bisa terkena pelapukan akan lebih banyak dan kecepatan pelapukan kimia dapat meningkat. Nah, iklim adalah faktor yang penting dalam proses laterisasi. Faktor iklim meliputi suhu dan curah hujan. Suhu memengaruhi tingkat pemecahan struktur mineral yang berlangsung. Menurut hukum Van Hoff, setiap perubahan 10 derajat Celcius, suhu meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan sekitar 2-3 kali. Diperkirakan jadi suhu iklim ini seperti katalis lah. Nah, diperkirakan pelapukan kimia dan leaching di iklim tropis 20-40 kali lebih tinggi daripada daerah beriklim sedang. Curah hujan mengendalikan pasokan air untuk reaksi kimia dan pasokan air untuk memindahkan unsur terlarut. Jadi curah hujan itu untuk melarutkan itu seperti supaya lebih gampang, lebih cepat. Karena kan ada yang mobilitasnya tinggi itu tadi. Natrit akan terbentuk apabila dapat penetrasi air dalam jumlah banyak dan waktu yang lama. Sangat cocok pada iklim tropis yang musim penghujan dan musim kemaraunya itu terjadi dalam waktu yang signifikan lama. Nah, topografi itu pengaruh topografi perkembangan laterit yaitu pada proses penyerapan air, pemindahan zat terlarut, dan erosi profil laterit. Runoff rainwater versus penyerapan air hujan dalam profil. Pada lereng curam, banyak air hujan kabur dan sedikit menembus batuan sehingga pelapukan fisikal lebih dominan daripada pelapukan kimianya. Nah, pada lereng yang lebih landai, air hujan memiliki kesempatan untuk menembus batuan. Nah, ini beberapa macam bentuk topografi. Yang pertama itu ada step hill. Nah, step hill ini bagusnya itu lateritnya, nikel lateritnya itu kemungkinan besar itu ada di puncak bukit ini. Nah, lalu rolling hill itu erosinya lambat, good water absorption, dan good laterite cover. Jadi lateritnya ada di sekitar sini. Di puncaknya hill juga. Lalu ada dataran, very little erosion, erosinya itu sedikit. Terus excellent water absorption, penyerapan airnya bagus, drainasenya kurang. Lalu thick laterite accumulation, jadi accumulationnya itu didapatkan dari lereng-lereng sekitar plateau ini. Lalu ada teras sungai, good water absorption karena teras sungai, good drainage, lalu thick laterite cover. Lalu ada basin depression, poor drainage bersama dengan plateau dan dissected plateau. Thick laterite cover akumulasinya itu dari samping, berarti dari lereng-lerengnya sekitarnya itu hampir sama dengan plateau. Dan dissected plateau itu good water absorption, good drainage, dan thick laterite cover. Begitu saja yang dapat saya jelaskan di PPT yang pertama. Lanjut ke PPT yang kedua. Nah, selanjutnya ada di sharing session materi nikel laterit, tapi di metode eksplorasinya. Yang PPT sebelumnya kan pembentukan nikel lateritnya. Nah, eksplorasi buat apa? Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah untuk menemukan, mengidentifikasi, mengukur keberadaan dari deposit sumber daya alami yang ekonomis melalui beberapa tahapan untuk mengurangi resiko bisnis.
Jadi tujuan utamanya itu untuk menemukan wilayah mana yang ekonomis untuk ditambang. Nah, jadi eksplorasi itu yang pertama dilakukan itu infrared atau terka. Nah, terka ini biasanya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada geological map, lalu geofisika juga bisa bermain di situ. Lalu geokimia dan sejenisnya. Nah, setelah terka biasanya dia tertunjuk atau terindikasi. Nah, ini biasanya mulai dilakukan pengeboran untuk menemukan apakah memang ada atau benar perkiraan mineral lateritnya di situ. Nah, lalu bisa probable, terkira diperkirakan ada berapa persen itu. Lalu terukur. Nah, terukur ini juga bisa terkira lalu terukur. Nah, terukur di sini bisa di ada berapa persen itu. Nah, setelah itu dapat dibuktikan. Nah, itu di sebelah kiri juga ada nampak di sini increasing level of geological knowledge and confidence. Jadi semakin bawah itu semakin meningkatkan level of geologinya, pengetahuan geologinya. Lalu semakin ke kanan itu consideration berhubungan sama pertambangan, processing, metalurgi, infrastruktur, ekonomi, marketing, kelegalan, lingkungan sosial, dan government factors. Nah, di sini juga ada bagannya atau langkah-langkahnya. Nah, ini start, lalu mineral resource demand. Nah, dilakukan eksplorasi di sini untuk menemukan, membuktikan, dan mengukur. Lalu ditampilkan di geological model, lalu bisa kembali ke pembuktiannya dan untuk menghitungnya. Nah, setelah itu ke eksplorasi database. Setelah dari eksplorasi database, bisa ke resource atau model dan kalkulasinya. Secara bersamaan juga dilakukan geotechnical dan hidrogeologi model. Nah, semua itu faktor-faktor tersebut dipelajari, lalu diterima hasil yang sudah dipelajari dari tambahan modifying factor juga, dapatkan model dan perhitungannya. Nah, setelah itu dilakukan pertambangan. Nah, jika pertambangannya itu kurang, itu bisa kembali lagi ke reserve, bisa model dan kalkulasinya kurang tepat, atau ke yang lebih jauh ke geological modelnya. Nah, ini masuk ke tahapan eksplorasi nikel laterite. Nah, hal-hal yang wajib kamu bahas saat negosiasi. Itu yang pertama ada legalitas kegiatan, keamanan, dan budgeting. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini itu ada legalitas kegiatan. Jadi kegiatan ini emang sudah legal atau belum gitu. Nah, kalau keamanan ini itu berkaitan dengan tanah yang akan kita tambang. Misal apakah ini adalah tanah konflik atau tanah adat atau dan lain sebagainya. Nah, dan budgeting. Nah, ini budgeting ini juga berpengaruh penting karena jika area tambangnya itu sulit, itu juga akan memakan budget yang lebih tinggi. Nah, yang pertama itu jika daerahnya itu kita mau di mana. Nah, kita
harus melakukan studi literasi terlebih dahulu, seperti umur batuannya di sana dari umur apa, lalu geomorfologinya, lokasinya ada di mana, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga ditambahi dengan jurnal-jurnal sebelumnya tentang nikel laterit yang ada di daerah tersebut. Nah, persiapan sebelum ke lapangan, yang pertama itu ada bentuk tim. Karena di lapangan ini mineral nikel laterit, maka yang kita butuhkan itu ada geologis, asisten geologis, keamanan sekaligus humas, dan porter. Jadi geologis itu sebagai yang utama untuk mengetahui potensi terbesarnya apakah di sini ada nikel laterit atau tidak. Lalu asisten geologis untuk membantu geologisnya, keamanan sekaligus humas itu untuk bernegosiasi dengan warga sekitarnya. Lalu keamanannya juga itu untuk berhubungan dengan warga sekitarnya juga. Porter itu untuk pembantu seperti yang bawa barang itu. Seperti apa ya? Akomodasi. Nah, lalu ada dokumen penting, surat izin dari perusahaan, memegang LPI eksplorasi, dan identitas diri. Surat izin dari perusahaan ini sangat penting, seperti yang ada di 2 slide sebelumnya, itu sebagai legalitasnya. Lalu alat-alat geologi seperti GPS, kompas geologi, palu geologi, loop, meteran roll, plastik sampel, buku catatan, dan kamera. Nah, yang penting di sini ada GPS untuk menandai bahwa kemungkinan di sini ada nikel laterit yang ekonomis. Lalu kompas geologi itu juga membantu perpetaan, palu geologi itu untuk mengambil sampel, loop untuk meneliti teksturnya dan lain sebagainya. Lalu meteran roll itu untuk mengukur sekiranya ada berapa meter persegi itu. Lalu ada plastik sampel untuk memasukkan sampel, buku catatan untuk mencatat, itu kamera untuk untuk foto-foto gitu. Foto areanya maksudnya. Lalu ada set peta, ada peta topografi, peta RBI, citra satelit, STM atau DEM, geologi regional, dan analisis kelerengan. Semua peta tersebut digunakan untuk membantu mencari nikel laterit yang ekonomis ada di mana. Nah, yang E ini transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Ini disesuaikan sama budget, situasi, dan kondisi lapangan. Itu biasanya diserahkan sama porter. Nah, mapping. Mulai melakukan kegiatan mapping. Itu ada geological mapping ke pemetaan sebaran laterit. Nah, itu tadi yang digunakan alat-alat pendukungnya ada GPS, kompas geologi, buku catatan, dan kamera. Dan kolaborasikan dengan set petanya juga. Nah, pemetaan geologi. Petakan semua unsur-unsur geologinya, terutama sebaran batuan ultramafik. Jadi kan dari pembentukan nikel laterit itu kan batuan induknya kita harus mengetahui batuan induk yang asalnya ultramafik gitu kan. Karena yang kita cari itu yang asalnya banyak mengandung besi dan magnesium. Nah, makanya terutama sebaran batuan ultramafiknya gitu kita utamakan. Jadi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi itu dapat kita dapat mendapatkan sebaran batuan ultramafik. Jadi kita dapat memperkirakan nikel laterit yang sekiranya ekonomis. Nah, ini untuk pemetaannya, terus pengambilan sampelnya juga. Nah, kita ada kamera untuk mengetahui, ada GPS untuk mengetahui posisinya. Ini adalah peta geologi minimal bentuk peta geologi yang dilakukan pada saat kita berada di lapangan. Setelah dapat sebaran batuannya,
dipisahkan sebaran batuan ultramafiknya. Di sini ada pengukuran perkiraan luas sekitar 67 hektar dari keseluruhan di blok barat. Lalu di blok timur itu ada 14 hektar dan 27 hektar dari perkiraan perpetaan geologinya. Oke. Setelah dapat sebaran batuannya, kalian pisahkan batuan ultramafiknya. Nah, pemetaan sebaran laterit ada tata caranya. Nah, pembagian satuan pada peta penyebaran laterit sebagai berikut. Laterit itu warna merah kecoklatan, terdapat isolit besi, silika, dominan lempung, sebaran boulder ultramafik kurang dari 10%. Penggambaran pada peta berwarna kuning. Kalau regolit merah kecoklatan, terdapat isolit besi, silika, sebaran boulder ultramafik itu 10-50%. Penggambaran pada peta berwarna hijau. Outcrop atau sub-outcrop merah kecoklatan, silika, sebaran boulder ultramafik lebih dari 50%. Penggambaran pada peta berwarna merah. Nah, pada berwarna merah ini inilah yang diperkirakan banyak nikelnya. Terus ada brown soil, coklat abu-abu hitam tanah bukan asal batuan ultramafik, sedimen dan alluvial. Penggambaran pada peta berwarna abu-abu. Ini adalah yang tidak ekonomis, brown soil. Ini adalah peta persebaran lateritnya yang telah dilakukan di kawasan Sulawesi, di daerah Sulawesi. Nah, ini dari peta sebaran laterit kita bisa tentuin rencana lokasi test pit. Nah, test pit ini seperti penguburan, jadi kita harus mendapatkan data bor supaya bisa memvalidasi apakah di sini terdapat yang diperkirakan nikel lateritnya itu berekonomi tinggi. Ini dari hasil test pit. Kita juga kita sebagai mandor lah kasarannya itu. Jadi kita juga minta tolong kepada warga-warga sekitar juga. Oke, itu saja presentasi dari saya tentang nikel laterit, mulai dari pembentukan nikel laterit sampai eksplorasi nikel laterit. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.